Halo warga Taniling TV, saya menyapa dari ketinggian ya. Dan kali ini saya akan membawa warga Taniling ke sebuah sudut yang begitu istimewa di kaki gagahnya Gunung Merapi. Sebuah tempat di mana semangat perempuan membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan di tengah kepungan tantangan yang tak terduga. Kita akan mengunjungi rembulan Merapi Farm, bukan sekedar peternakan sapi perah biasa. Ini adalah monumen hidup dari ketangguhan, kegigihan, dan visi seorang perempuan hebat. Di saat banyak yang ragu, dia justru melihat potensi, membangun mimpi dari nol, dan mengubahnya menjadi kenyataan yang menginspirasi. Dalam liputan spesial ini, kita akan mengungkap tuntas kisah perjalanan sang Sri Kandi Merapi ini. Bagaimana ia merintis usahanya, mengatasi berbagai rintangan, hingga akhirnya berhasil menjadikan Rembulan Merapi Farm sebagai salah satu produsen susu segar berkualitas tinggi yang patut diacungi jempol. Kita akan selami rahasia suksesnya, strategi bisnisnya, dan tentu saja bagaimana ia memberdayakan lingkungan sekitarnya. Siap-siap terinspirasi, karena kisah perempuan di balik Rembulan Merapi Farm ini akan menunjukkan pada kita semua bahwa batasan terbesar seringkali hanya ada di pikiran kita sendiri. Saksikan terus liputan eksklusif ini hanya di Taniling TV. Halo warga Taniling, kembali lagi bersama saya Rizky Pratama di channel Taniling TV. Saat ini saya berada di Yogyakarta di lereng Gunung Merapi. Perkenalkan, di samping saya ada Ibu Retno. Halo Ibu Retno. Ya, halo Mas. Bu, izin belajar ya Bu ya? Ya, kita di sini silakan. bareng warga Taniling. Ya. Tapi sebelumnya saya penasaran dengan latar belakang Ibu Retno nih. Ibu Retno kan seorang wanita nih. Iya. Jarang banget kita temuin wanita yang mau beternak. Betul. Apalagi sudah sebesar ini, Iya. peternakan sapi perah. Itu boleh diceritakan awal mulanya seperti apa, Bu? Iya. Awal mulanya sih Mas, saya memilih beternak sapi perah ini kan pada awalnya saya itu memang bekerja dalam satu instansi ya, karyawan, dan saya merasa bahwa perempuan ketika bekerja di salah satu instansi itu kan terikat jam kerja. Nah, seperti itu. Kebetulan saya juga ibu rumah tangga. Waktu itu yang menjadi keprihatinan saya itu adalah untuk pendidikan anak. Jadi anak harus saya titipkan oleh pengasuh seperti itu. Dan yang paling menyakitkan buat saya itu ketika anak sakit, itu saya mengulurkan tangan itu nggak mau gitu loh, harus dengan yang mengasuh setiap hari. Nah itulah apa yang menjadi keprihatinan saya, ternyata anak itu butuh sekali sosok seorang ibu. Nah seperti itu, akhirnya saya memilih, kenapa sih saya tidak memilih wira swasta seperti itu. Dan kebetulan dari keluarga kami, anak-anak saya juga suka meminum susu. Nah waktu saya pas membeli susu di daerah atas nih, di lereng Merapi juga, saya melihat ini kok peternak rata-rata sudah usianya lanjut. Nah seperti itu kan, maksudnya usia lanjut itu tidak ada yang generasi muda, sudah tua-tua seperti itu. Dan mereka juga tidak mengajarkan anaknya juga membantu gitu. Nah di samping itu juga dari kesukaan minum susu ini, saya melihat dari pertumbuhan anak saya itu lebih bagus dari pertumbuhan tingkat kecerdasannya. Nah itulah ya yang memotivasi saya untuk memilih usaha ini sampai dengan saat ini. Tapi memang dari basicnya ada di basic peternakan juga? Kalau dari basic peternakannya nggak ada. Jadi saya basicnya akuntansi. Oh, akuntansi. Ya, akuntansi. Jadi sama sekali orang tua juga nggak ada peternak. Kemudian saudara-saudara saya juga nggak ada gitu. Adapun satu itu saudara jauh yang membantu saya dulu waktu pengadaan bibit begitu. Tapi apa nggak milih untuk kenapa harus di sapi gitu Bu? Ya karena tadi berawal dari keluarga saya yang suka minum susu, kemudian ketika saya melihat di tempat pembelian susu itu, kalau kebetulan kan di pembelian susu itu adalah satu kelompok gitu ya, untuk titik kumpul susu. Nah seperti itu saya melihat itu generasinya sudah, dengan saya udah tua-tua, kemudian sepertinya kok usaha ini tidak diminati oleh generasi muda. Terus saya berpikir juga seperti ini, ketika satu usaha tidak banyak diminati, itu kan untuk persaingan itu rendah gitu. Jadi peluang kita lebih besar untuk kedepannya seperti itu. Berarti awalnya memang riset dulu ya, tempat ini cocok nggak gitu. Tapi memang banyak untuk di sekitar sini peternakan sapi. Kalau di sekitar sini lumayan banyak, di daerah atas gitu. Kalau yang di paling bawah di kampung ini cuma saya sendiri. Ya menarik tuh warga Taniling. Jadi memang benar-benar untuk anak ya yang pertama ya, karena
kerja di tempat orang itu memang anak mungkin jadi berpaling ke. Betul itu yang sangat memprihatinkan. Tapi apa nggak jadi kasih sayangin jenengan lari ke sapi nggak nih? Iya, semakin kesini hampir juga Mas waktunya habis kesini. Terus saya gini, cuman saya masih bisa membagi waktu lah. Katakanlah setidaknya ketika anak saya sakit, ketika saya harus jemput anak antar sekolah, itu pun saya masih bisa memanajemen waktu. Karena kan sapi perah ini untuk dari segi waktunya disiplin waktu gitu loh, tidak berubah-berubah gitu. Jadi saya lebih bisa memanage waktu untuk berbagai kegiatan yang lain. Oke. Kalau boleh tahu dengan basic jenengan yang bukan peternak itu berapa lama untuk membangun yang sebanyak ini, Bu? Sudah saatnya bawa usaha agri kamu ke level berikutnya. Dapatkan e-book gratis tentang digital marketing berbasis Meta Ads khusus untuk UKM Agri. Caranya cuma dengan join Facebook grup eksklusif kami, UKM Agri Gus Digital. Temukan tips dan trik langsung dari para ahli secara gratis. Join sekarang dan mulailah perjalanan sukses digital Anda bersama kami, UKM Agri Gus Digital. Untuk membangun peternakan sampai dengan saat ini itu butuh proses yang panjang ya Mas sebenarnya, karena memang tadi saya sampaikan saya tidak ada basic peternakan, dan dari ini kan kita masuk di tahun ke-16. Nah, di 5 tahun pertama itu benar-benar untuk pelajaran buat saya, karena di 5 tahun pertama itu tanpa ada basic pendidikan yang di situ, saya harus belajar lebih lebih ekstra untuk bagaimana sih saya itu mendalami ini karakter sapi itu seperti apa, perawatannya seperti apa, itu di 5 tahun pertama. Bahkan di 5 tahun pertama itu jungkir balik gitu loh. Di 5 tahun pertama itu memang bercucuran keringat dan air mata gitu. Karena karena ya memang perjuangan saya dari situ. Jadi tapi saya berpikir seperti ini, proses itu akan saya lewati seperti itu. Jadi ya di 5 tahun pertama memang ada banyak kerugian. Saya berpikirnya seperti ini. Setiap pendidikan itu kita butuh biaya. Nah, 5 tahun pertama itu merupakan biaya pendidikan yang harus saya keluarkan untuk usaha ini, saya seperti itu. Kemudian di 5 tahun kedua itu kan saya sudah harus mencari solusi dari 5 tahun pertama. 5 tahun pertama itu apa sih permasalahannya? Nah, dari situ saya sudah mulai bisa mencari solusi. Kemudian di 5 tahun ketiga, di saat ini 2 tahun ini saya sudah bisa menikmati hasilnya seperti apa. Terus saya harus mengejar target seperti apa, populasi, volume produksi, seperti itu. Bahkan sampai pengembangan usahanya. Itu berarti 16 tahun, berarti 2014? 2011 kami berdiri. 2011, ya, berarti udah lebih dari 16 tahun ya? Iya. Mulai dari berapa tuh? Kalau pertama sih itu populasinya waktu itu kan saya buka kandang sama buka lahan itu akhir tahun 2010, dan kebetulan kan itu erupsi Merapi yang paling besar ya seperti itu. Dan saya kan resign dari tempat kerja itu di 2010. Itu lahan yang kita buka seluas 3.000 meter persegi mati semua, penanaman rumput karena abu. Kemudian saya harus ngungsi sejauh 20 km lah radiusnya dari puncak Merapi, sehingga hanya satu waktu itu. Nah, satu itu pun karena ditinggal-tinggal akhirnya ya seperti itu, akhirnya kita jual dan kita mulai isi kandang itu di 5 ekor itu di 1 Januari 2011. Kalau kandang sih sudah mulai berdiri dari Oktober, cuman ya karena erupsi dan lain sebagainya itu kita mulai operasional di 1 Januari 2011. 5 populasinya. Itu perah semua? Waktu itu karena saya belajar dari saudara yang sudah peternak, itu kita beli bibitan itu posisinya darah bunting. Jadi waktu itu buntingnya sekitar 8 bulan. Jadi saya masih harus melihara tanpa produksi susu itu sekitar 1 sampai 1,5 bulan. Oh. Baru diperah setelah beranak. Nah, ini menarik warga Taniling. Saya lebih pengen tahu bagaimana caranya Ibu Retno ini dari 5 bibit itu bisa sebanyak ini. Itu cara pengembangannya boleh tahu nggak Bu? Apakah beli lagi atau memang dari 5 itu cari pejantan yang buat anakin lagi atau gimana? Nah, dari 5 ini saya kembangkan kan waktu itu karena saya sampaikan tadi ya, di 5 tahun pertama itu adalah proses saya belajar untuk pelajaran. Nah, itu kebetulan juga
dengan berbagai penyakit. Umumnya kan sapi perah ini dengan penyakitnya adalah mastitis. Ketika sudah mastitis, akhirnya produksi susu tidak maksimal. Nah, akhirnya harus dijual, diganti. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pengadaan bibit ini untuk lokal kan sebenarnya sudah susah sekali, dan waktu itu juga ya akhirnya kita juga dapat bibit-bibitnya juga yang produksinya nggak maksimal gitu. Terus akhirnya ya harus ganti bibit, beli, tuker tambah seperti itu. Nah, dengan berjalannya waktu kan kebetulan saya dekat dengan beberapa teman-teman di komunitas, karena saya belajar itu juga melalui, di samping saya belajar dari buku, Mas, saya juga belajar dari beberapa komunitas sapi, beberapa kayak grup-grup seperti itu. Kemudian saya juga berusaha kenal dengan dari media sosial seperti Dokter Dedi dan lain sebagainya. Seperti saya dapat rekomendasi untuk ikut kuliah gratis di UGM yang pengabdian masyarakat seperti itu. Nah, saya belajar dari situ. Akhirnya saya ketemu dengan yang namanya waktu itu Pak Sugiono. Beliaunya itu menjabat Direktur Pembibitan di Kementerian. Nah, sempatlah datang ke kandang saya. Terus saya salut dengan perempuan nih. Masa perempuan kok yang basicnya bukan peternakan, bukan kedokteran hewan, mampu memilih ini gitu. Terus saya gini, Pak, mau saya dibantu, kamu butuh apa sih gitu. Saya hanya butuh bibit sapi, Pak, yang bagus gitu. Oh ya sudah, nanti tak bantu. Nah, akhirnya dengan bantuan beliau ini saya dapat membeli bibit dari BPTU Batu Raden. Nah, yang kebetulan di sana kan genetiknya masih bagus ya, sapi-sapi impor seperti itu. Nah, 2 tahun berturut-turut saya dapat bibit dari sana. Di samping saya juga melihat dari perkembangan bibit yang sudah ada di kandang seperti itu. Nah, kembangkan. Terus akhirnya kan saya juga berpikir, saya nggak percaya ketika orang berbicara, oh ini sapi yang seperti ini kurang bagus. Saya riset sendiri seperti itu. Oh, saya yang model jenis seperti ini. Nah, seperti itu akhirnya kan saya menemukan nih, ternyata yang produksinya tinggi itu jenisnya yang seperti apa. Makanya kan bisa dilihat di tempat kita kan ada beberapa jenis sapi. Nah, itu karena memang itu juga berdasarkan riset kami. Oh, kalau sapi seperti ini penanganannya seperti ini, begitu. Jadi proses perkembangannya seperti itu kurang lebih. Oke, dari 16 tahun itu kayaknya dari kisahnya Bu Retno ini sudah menggambarkan bahwa pengalamannya juga sudah banyak harusnya ya. Dari segi penyakit, pengalaman harga pun juga sudah mantep lah pokoknya. Lumayan lah. Iya. Oke, tapi untuk jenisnya mungkin nanti kita akan bahas di sebelah sana supaya warga Tani ini juga lihat. Sebelum kita ke sana untuk membahas tentang jenis sapi, perawatan dan juga perahnya seperti apa, saya tanya dulu mengenai potensi pasar yang Ibu ketahui. Iya. Tentang sapi perah, Bu. Ya, kalau potensi pasar sebenarnya sapi perah ini prospeknya sangat luar biasa ya, sangat bagus ke depannya. Karena apa? Kita kan berdasarkan data nih, sebenarnya kebutuhan susu dalam negeri itu kan baru bisa dipenuhi sekitar 22% itu sebelum ada kemarin wabah PMK dan LSD. Nah, setelah wabah PMK dan LSD itu kan turun, jadi kebutuhan susu dalam negeri baru bisa dipenuhi 20%. Nah, selebihnya itu kan masih impor. Nah, itu kan menjadikan salah satu peluang kita gitu loh, peluang kita untuk usaha di bidang peternakan ini. Kemudian di samping itu juga sekarang melihat tren sekarang ini kan ada banyak merebaknya kafe-kafe, tempat nongkrong-nongkrong anak-anak muda itu kan juga mereka banyak yang mencari susu. Nah, seperti itu. Kemudian kemungkinan dari gerakan pemerintah atau penyuluhan atau segala macam itu kayaknya kesadaran minum susu dari masyarakat itu sudah mulai meningkat, sehingga juga kebutuhan susu masyarakat itu akhir-akhir ini sudah banyak sekali yang mencari seperti itu. 20% itu berarti yang mampu dipenuhi dalam negeri. Ya, artinya seluruh Indonesia. Betul. Baru mampu 20%. Ya, selebihnya impor. Oh, selebihnya impor. Artinya harusnya pemerintah di situ misalkan kita bisa suplai 30%, yang diimpor harusnya dikurangi ya? Iya. Berarti potensinya masih 80%. Iya, masih 80%. Wow. Cuman ya itu karena memang budidaya sapi perah itu kan butuh orang yang konsisten, komitmennya tinggi, disiplin, nah seperti itu. Jadi tidak jarang orang yang mampu melewati proses itu. Tapi ketika kita ketika kita konsisten, itu nanti hasilnya itu di akhirnya gitu. Cuman kan ya kita harus menjalani proses dulu.
Oke, ini ngumpulin dulu ya. Iya. Boomnya di akhir nih untuk Betul. di peternakan sapi karena potensinya masih 80%. Oke, untuk warga Taniling yang juga peternak sapi, bisa banget kita sharing di bawah. Masalah apapun yang terjadi mungkin bisa ngobrol bareng sama Bu Retno di kolom komentar ya. Nanti kita suruh Bu Retno untuk menjawab. Siap. Oke, yuk sekarang ikutin saya terus sampai akhir. Kita akan lihat ke sana untuk membahas perawatan dan juga dunia seputar sapi perah. Makanya kenapa saya mendesain kandang yang seperti ini, yang efisiensi tenaga kerja, ramah lingkungan. Ketika bisnis ini kita kerjakan, kita tekuni, itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Sapi perah ini sangat mendidik peternaknya atau pengelolanya itu untuk disiplin waktu, tahan banting, tahan mental. Kalau secara pakan, apakah juga harus disiplin? Iya, harus disiplin karena nanti pengaruh di produktivitas juga. Kalau dari konsentrat itu kan dia produktivitas susunya, berarti dia mengikuti. Produktivitas susunya berapa, dia mengikuti. Kalau saya sih dengan kondisi konsentrat di tempat saya seperti ini, saya ngasihnya sih